Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, tren Quran. Jadi bicara soal tata cara mandi wajib lagi, tapi ini terkait pertanyaan apakah boleh menggunakan sabun pada saat awal membersihkan bagian-bagian tubuh yang kena najis, termasuk bagian vital. Apakah harus menggunakan sabun atau tidak? Apakah ada sunnahnya atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita jawab teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yang lewat berikut ini. Oke teman-teman, tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib ya. Kita sudah jelaskan langkah-langkahnya, detail bagian-bagiannya. Teman-teman kalau mau belajar tata cara mandi wajib yang paling lengkap, silahkan klik di bagian halaman utama channel ini di playlist atau folder tutorial mandi wajib. Teman-teman bisa lihat videonya satu persatu dan itu sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan penting yang paling banyak ditanyakan. Nah, terkait soal apakah boleh menggunakan sabun pada saat mencuci bagian penting di tubuh kita, bagian vital kita. Nah, bagi laki-laki maupun perempuan itu sama. Jadi dalam hal ini kita akan merujuk pada salah satu hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa pada saat kita mulai melakukan mandi wajib, maka yang paling pertama dilakukan setelah mencuci tangan itu adalah mencuci bagian vital atau kemaluan dan bagian-bagian yang terkena najis. Nah, pertanyaan soal apakah boleh menggunakan sabun di awal, karena saya juga sudah membuat videonya tentang penjelasan Gus Baha bahwa kalau mandi wajib jangan menggunakan sabun bersamaan di bagian tubuh kita, karena itu nantinya hukumnya akan, maksudnya hukum airnya akan mutaghayyir atau berubah wujudnya, warnanya maupun baunya, dan itu tidak lagi menjadi air yang suci dan mensucikan. Dia masih suci tapi tidak bisa digunakan mensucikan, karena air yang kita gunakan untuk mandi wajib sebaiknya dan seharusnya itu air yang suci dan mensucikan dan belum terkontaminasi dengan faktor apapun itu. Nah, teman-teman mau menjawab pertanyaan kita soal apakah boleh menggunakan sabun. Nah, kembali di hadis Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Muslim. Jadi disampaikan bahwa pada saat kita mulai melakukan mandi wajib setelah mencuci tangan, maka yang pertama dilakukan adalah mencuci alat kemaluan atau vital. Nah, caranya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW itu menganjurkan menggunakan daun bidara. Nah, daun bidara ini sebenarnya esensinya, substansinya adalah memberikan wewangian pada bagian-bagian penting kita dan mendapatkan kebersihan yang lebih dibanding hanya menggunakan air. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi kita saat ini, maka itu sebenarnya sama dengan menggunakan sabun. Hanya saja karena di masa Rasulullah SAW itu tidak ada sabun, maka disebut daun bidara pada masa itu. Tapi intinya itu kita menggunakan wangian pada saat membersihkan najis dan pada saat membersihkan alat vital kita. Jadi karena banyak pertanyaan yang masuk, apakah boleh pakai sabun pada saat awal mencuci kemaluan? Maka jawabannya boleh, dan ini adalah termasuk sunnah. Yang menjadi persoalan teman-teman, pada saat kita mandi wajib, guyuran pertama kita sudah mulai menggunakan sabun. Kata Gus Baha, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi pada saat proses mandi wajib ini, setelah kita bersih-bersih, setelah wudhu, kemudian niat, kemudian mengguyur ke seluruh tubuh, kata Gus Baha itu sebaiknya tidak menggunakan sabun dan sampo. Alasannya tadi bahwa kalau kita menggunakan sabun ataupun sampo pada saat proses mandi wajib, maka itu airnya bisa masuk kategori air yang mutaghayyir, air yang berubah, baik itu wujudnya, baik itu warnanya, rasanya, dan baunya. Tiga hal itu yang terjadi, maka air itu tidak lagi kita anggap sebagai air yang suci dan mensucikan.
dia masih air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan karena dia sudah terkontaminasi dan sudah ada perubahan pada warna, bau maupun rasanya. Jadi teman-teman, intinya pakai sabun di awal itu boleh, tapi pakai sabun ataupun sampo pada proses mandi wajib yang belum selesai itu sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah teman-teman boleh mandi wajib seperti biasa. Baru setelah selesai, dirasa setelah semua bagian tubuh basah sempurna dan tidak ada lagi najis yang tersisa, dan kita di awal sudah membacanya dan kita sudah anggap itu selesai, baru kemudian mandi seperti biasa menggunakan sabun dan sampo. Atau boleh juga teman-teman lakukan di awal, mandi biasa di awal, baru kemudian mandi wajib. Itu juga boleh, hanya masalahnya kita tidak tahu mana bagian tubuh yang terbasahi dari mandi biasa dan mana bagian tubuh yang terbasahi dari mandi wajib kalau kita lakukan di awal. Nah, intinya teman-teman, itu semua boleh dilakukan sepanjang rukunnya tercapai, niat membersihkan tubuh dari najis dan meratakan air dari seluruh tubuh. Jadi 3 hal itu sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan yang tadi, menggunakan sabun di awal atau menggunakan sabun setelah mandi wajib. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait ini, jangan lupa komentar di bawah, dan biar tidak hanya sekedar dapat ilmu tapi dapat amal jariah juga, maka kami sarankan teman-teman untuk share video ini ke berbagai sosial media, baik itu ke grup Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Teman-teman boleh share ini sepanjang memenuhi ketentuannya dan menyertakan link di bagian deskripsinya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.